Ini ditandai dengan tadi sudah diberikan kartu tanda anggota dan Pak Ridwan Kamil sudah menggunakan jas kuning. Dan kelihatan Pak Ridwan Kamil kelihatan semakin ganteng dan semakin cerah. Kemudian banyak juga anak-anak muda di belakang saya pengen gabung, ya. Jadi Pak Ridwan, kita kemana? Ya, setelah hari ini nanti media bisa lihat ya, banyak anak-anak muda akan menguning. Kira-kira seperti itu. Jadi saya sebenarnya tidak meminta, yang penting terserah Pak Erlangga, tapi Pak Erlangga berbaik hati menempatkan saya posisinya Wakil Ketua Umum di penggalangan pemilih, ya, dan co-chair Bapilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Prawoto. Ini video pertama saya di konten Logika Politik Milenial. Pada video pertama ini, saya ingin membahas tentang bergabungnya Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, atau nama aslinya adalah Dr. Honoris Causa Muhammad Ridwan Kamil, yang mana pada sore tadi Kang Emil ini diresmikan, ya, diperkenalkan kepada publik oleh Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Airlangga Hartarto, sebagai kader Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman media cetak, media elektronik, sore hari ini Partai Golkar kedatangan Pak Ridwan Kamil. Pertemuan sore hari ini menjadi istimewa karena secara resmi Pak Ridwan Kamil masuk Partai Golkar. Ini ditandai dengan tadi sudah diberikan kartu tanda anggota dan Pak Ridwan Kamil sudah menggunakan jas kuning. Dan kelihatan Pak Ridwan Kamil kelihatan semakin ganteng dan semakin cerah. Kenapa Partai Golkar? Yang pertama, Partai Golkar itu sangat kuat sebagai simbol partai tengah, ya. Partai tengah, partai yang Pancasilais, ya, partai yang terbuka, sehingga ini yang menjadi sebuah minat saya. Kemudian banyak juga anak-anak muda di belakang saya pengen gabung, ya. Jadi Pak Ridwan, kita kemana? Ya, setelah hari ini nanti media bisa lihat ya, banyak anak-anak muda akan menguning. Kira-kira seperti itu. Jadi saya sebenarnya tidak meminta, yang penting terserah Pak Erlangga, tapi Pak Erlangga berbaik hati menempatkan saya posisinya Wakil Ketua Umum di penggalangan pemilih, ya, dan co-chair Bapilu. Nah, ini menjadi angin segar buat seluruh kader Golkar yang ada di seluruh penjuru Nusantara, yang mana kita ketahui bersama bahwasannya Kang Emil ini bukan orang yang sembarangan. Beliau merupakan gubernur aktif Provinsi Jawa Barat yang sampai saat ini masih menjabat sebagai gubernur. Kemudian Kang Emil ini sebelum jadi gubernur pernah menjadi wali kota Bandung dengan pencapaian yang luar biasa. Bahkan saat ini pun beliau sebagai gubernur, beliau pun banyak membuat terobosan-terobosan program-program di Provinsi Jawa Barat. Maka tidak salah apabila Golkar itu menyambut baik bergabungnya Kang Emil di tubuh partai berlambang pohon beringin ini. Lalu kenapa Kang Emil memilih Partai Golkar bukan partai lain? Sebenarnya simpel, ya. Sekarang seseorang ingin masuk partai itu, ya, dia ingin menjadi seorang yang bisa
eh, diusung, ya, didukung untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti itu simpelnya. Nah, yang namanya pemilu itu setiap partai kan ingin menjadi pemenang. Makanya setiap partai pasti akan mencari kader-kader baru dengan tingkat popularitas dan elektabilitas bagus. Contoh kemarin pada bulan Oktober kita melihat bersama di mana Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan yang pada saat itu masih menjadi gubernur aktif dari Provinsi DKI Jakarta sebagai kadernya dan diusung menjadi capres Partai Nasdem. Meski sampai sekarang belum terbentuk koalisi, sehingga kalau Nasdem kekeh mengusung Anies Baswedan, maka secara otomatis tidak akan bisa diusung menjadi capres karena Nasdem kurang memiliki suara atau tidak mencapai ambang partai untuk bisa mengusung calonnya menjadi capres, yaitu yang minimal presidensial threshold yaitu 20%. Nah, kenapa Ridwan Kamil itu memilih Golkar tidak partai lain? Kenapa? Karena di Golkar bintangnya tidak ada. Kenapa saya bilang bintangnya tidak ada? Oke, ada ketua umum, Bapak Airlangga Hartarto katakanlah. Tapi secara realitas, elektabilitasnya itu di angka 10. Menurut survei terakhir dari Carta Politika. Direktur Carta Politika, Yunarto Wijaya, menyampaikan bahwasannya ketua umum Partai Golkar ini, Airlangga Hartarto, elektabilitasnya di nomor 10. Jadi cuma 0,7%. Ini masih di bawah elektabilitasnya Kang Emil, yang mana Kang Emil tidak memiliki partai satupun pada saat itu. Di Kang Emil ada di posisi keempat dengan 5,8%, di bawah Pak Ganjar, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Maka Ridwan Kamil menurut saya sudah tepat masuk ke Golkar. Jadi dia akan menjadi bintangnya. Peluang dia untuk menjadi capres dan cawapres itu besar. Diusung oleh Partai Golkar, yang mana Golkar sudah membentuk koalisi juga, yakni Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Amanat Nasional dan PPP. Nah, kenapa tidak ke partai lain? Partai lain kan banyak bintangnya. Contoh PDI Perjuangan, bintangnya bisa kita katakan ada 3, ya. Ada Megawati Soekarno Putri, ada Mbak Puan Maharani, ada Pak Ganjar Pranowo. Kenapa nggak ke Gerindra? Gerindra ada 2 bintang yang sedang manggung. Yang pertama ada Prabowo Subianto, dan yang kedua ada Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Lalu kenapa tidak ke Partai Demokrat? Partai Demokrat kan sudah kita ketahui bersama bahwasannya putra mahkotalah yang sedang berkuasa, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kenapa nggak ke PKB? PKB juga kita ketahui bersama, Caimin sangat kekeh dirinya untuk bisa menjadi capres dan cawapres di 2024. Bahkan kemarin-kemarin sempat PKB itu berkoalisi dengan Gerindra. Meskipun koalisi ini, ya, kita lihat bersama tidak maju, ya, seperti jalan di tempat. Ya karena mungkin Gerindra juga berpikir 2 kali untuk berkoalisi dengan PKB. Maka jalan Golkar menerima Kang Emil menjadi kadernya ini, kalau menurut saya ini jalan yang terbaik dan tepat, dan ini bisa mendongkrak suara Golkar di Jawa Barat, sehingga Golkar jika memang bisa konsisten, ya, bisa baik, ya, bisa mengambil momentum ini dengan baik, maka bukan tidak mungkin Golkar akan menjadi pemenang di pemilu 2024, kembali ke kejayaan pada zaman Orde Baru. Tapi apabila momentum ini tidak dimanfaatkan dengan baik, ya Golkar mungkin hanya akan mencapai posisi yang sama pada pemilu 2019, ya ini dengan posisi 2 nasional. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita kembali lagi di video selanjutnya. Masih bersama saya Agung Prawoto di Logika Politik Milenial.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.